Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 4 September 2023. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Berani ditolak. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, penolakan merupakan bentuk ketidaksukaan seseorang kepada kita atau kepada kelompok lain atau kepada individu tertentu. Penolakan bisa dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk yang tidak fisik, dengan cara tidak menjalankan atau tidak menerima sesuatu paham atau ajaran yang diberikan. Tuhan Yesus mengalami penolakan oleh kaum sebangsanya dan sedaerahnya di Nazaret karena ajaran yang disampaikan Yesus mengusik perilaku hidup mereka. Bahkan penolakan itu juga dalam bentuk fisik, yaitu Yesus diusir. Jadi orang-orang sebangsanya atau sedaerahnya itu bukan saja menolak Yesus dalam arti ajarannya, tetapi juga menolak Yesus dalam arti fisik. Maka Yesus seringkali diusir dari tempat di mana dia memberikan pengajaran. Akan tetapi penolakan itu tidak membuat Yesus gentar atau takut sekalipun, melainkan Yesus tetap melanjutkan pengajarannya bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang, yaitu yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan tentu adalah dirinya sendiri yang menyampaikan kabar baik pada ayat 18 kepada orang-orang miskin, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan sebagainya. Maka Yesus dengan berani mengajarkan hal itu, dan sekaligus Yesus berani ditolak demi kabar baik yang disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu Yesus berani ditolak bukan tanpa sebab. Yesus ingin menunaikan apa yang menjadi misinya, yaitu menyelamatkan manusia. Sehingga dengan demikian segala upaya, cara, tenaga, bahkan dirinya sendiri dikurbankan demi kabar baik yang disampaikan supaya setiap orang menerimanya dan diselamatkan. Akan tetapi kita lihat bahwa dalam kenyataannya tidak semua orang bisa menerima pengajaran Yesus, tidak semua orang bisa menerima kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan di antara mereka juga penuh dengan kecurigaan, bahkan juga kesombongan, sehingga mereka menolak apa yang diwartakan atau diajarkan Yesus kepada mereka. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, apakah kita juga berani ditolak ketika menyampaikan kabar baik di dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan orang lain? Mungkin kabar baik yang kita sampaikan dalam berbagai macam bentuk, seperti misalnya kita melakukan kejujuran, anti korupsi misalnya, anti pembohongan, melayani dengan sepenuh hati, kendati kita dicaci, direndahkan. Memang tidak mudah semua itu kita jalankan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada padaku, dan yang memampukan kita untuk berani ditolak dan mewartakan kabar baik, kabar sukacita, dan hadirnya kerajaan Allah. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita pun diajak oleh Tuhan pertama-tama adalah menyiapkan diri kita menjadi kabar baik. Kalau kita mampu menjadi kabar baik bagi banyak orang, maka penolakan apapun yang kita alami, maka kita tidak akan menyerah, kita tidak akan mundur, bahkan kita tidak akan putus asa, melainkan kita terus mewartakan, melanjutkan, menghadirkan, menyampaikan kabar baik yang sesungguhnya untuk terjadinya sebuah perubahan di dalam kehidupan kita yang semakin baik, dari yang tidak baik menjadi baik.
Semuanya itu tentu membutuhkan pengorbanan, seperti Yesus juga melakukan semuanya itu dengan pengorbanan seluruh jiwa raganya. Bahkan bukan hanya dirinya, fisiknya, tetapi juga perasaannya, ya, pengorbanannya. Maka Yesus seringkali mencari tempat yang sunyi. Antara lain adalah supaya Yesus bisa menimba kekuatan baru, menimba energi dari rahmat Allah, supaya mampu untuk mewartakan kabar baik, kendati banyak sekali penolakan-penolakan yang dialaminya. Oleh karena itu, sahabat Mantra Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita juga dimampukan mewartakan kabar baik, kendati seringkali kita tidak diterima, dilecehkan, dan juga direndahkan, namun kita tetap mewartakan kabar baik, di mana perlu adanya perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sabda